sore. Saya Tridayat, mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan STPM di APMD Yogyakarta, mau menyampaikan topik terkait dengan desa adalah landasan negara. Terkadang orang memandang remeh tentang desa, padahal kebutuhan hidup orang sehari-hari, bahan pokoknya semua dari desa. Desa sebagai landasan negara, yang namanya landasan harus kuat dan kokoh. Jika desa rapuh, negara pun akan rapuh. Contoh saja landasan pacu pesawat di bandara, itu harus benar-benar kuat. Kalau tidak kuat, maka pesawat yang take off ataupun yang landing akan mudah tergelincir. Jika tergelincir, maka semua penumpang dan seluruh awak pesawat pun akan terancam nyawanya. Sekali lagi, jangan dipandang sebelah mata keberadaan desa dalam menopang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya Undang-Undang Desa membawa satu pengakuan bahwa keberadaan desa harus benar-benar diperhatikan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan garis miring atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka memiliki otonomi desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan garis miring atau hak tradisional. Maka manajemen dan tata kelola pemerintahan desa harus berdasarkan derajat otonomi yang dimiliki desa. Kemudian sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan yang paling bawah yaitu pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi ke dalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata. Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Padahal pada level pemerintahan desa lah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal, tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya, dan berbagai hak asal-usul dan garis miring atau hak tradisional masyarakat setempat. Desa merupakan wajah Indonesia. Pemerintah desa adalah wajah pemerintah Indonesia, dan pemerintahan desa adalah wajah pemerintahan Indonesia. Maka sejatinya manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola pemerintahan yang modern berbasis kearifan lokal atau disebut local wisdom. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh dibiarkan masih bersifat tradisional, konvensional, jauh dari sentuhan teknologi, sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang kumuh, dan praktek tata kelola yang buruk atau bad governance. Terbentuknya suatu negara akan didahului oleh terbentuknya suatu desa, dan apa yang ada di negara juga ada di desa.
terdapat suatu keterkaitan yang erat antara negara, daerah, dan desa. Desa adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya negara sekaligus sebagai satuan teritorial dan satuan pemerintahan yang terbawah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah pemerintahan yang lengkap, tidak ubahnya seperti negara dengan struktur yang lengkap dan eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif berdasarkan musyawarah desa. Dan desa juga mempunyai pasukan yang siap mengamankan wilayah desa, mulai dari lingkungan terkecil, yaitu Linmas atau Perlindungan Masyarakat. Pemerintahan desa didukung dengan lengkapnya lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa yang diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam satu desa paling sedikit ada 6 LKD, yaitu RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, dan Posyandu. Jika 6 lembaga ini bisa berjalan semua, maka seluruh kegiatan masyarakat dan desa pasti akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 memberikan pengakuan atas desa. Seperti dalam konsideran Undang-Undang Desa bahwa desa memiliki hak usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Desa disebut sebagai pusat gagasan. Di desa tertampung keaslian, orisinilitas, norma, dan adat. Gotong royong saling membantu semua ada desa. Desa itu penuh dengan kesederhanaan dan tidak pragmatis. Bercerita tentang desa seakan bercerita tentang diri sendiri dan kita sangat paham dan mengungkapkan potensi kreatif agar hikmah melalui pemberdayaan. Desa Membangun Indonesia harus menjadi paradigma dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Membangun Indonesia merupakan ikhtiar bersama para elemen bangsa untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial, ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan perdesaan. Transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui lumbung ekonomi desa, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi desa. Partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga guna melahirkan kepemimpinan muda desa. Dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas, dan kelompok marginal. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Desa melalui pengakuan, pemajuan, dan pelindungan hak-hak masyarakat desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya. Pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa. Memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi secara merata dan berkeadilan. Pentingnya strategi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa, jangan sampai yang selalu mengemuka di masyarakat maupun di media sosial hanya persoalan dana desa yang 1 miliar. Desa sebagai landasan negara, jangan sampai negara justru malah melindas desa. Sekian dan terima kasih.